Salam SN, ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Hari ini edisi ke-212, Selasa 6 Agustus 2024. Kita edisinya Perkes, dan hal yang istimewa hari ini, saya kedatangan untuk kali kedua abang saya, wartawan senior Sumatera Selatan, yang dulu aktif ya di Koran Harian Republika Jakarta. Dia adalah Mas Pil Aries. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Gus. Ya. Terima kasih undangan saya. Yang kedua kali. Episode kedua ya. Episode kedua dan kita berdua ya. Dan episode kedua ini tentu obrolannya beda ya dengan yang terdahulu ya. Iya. Kalau dulu dalam HPN ya, Hari Pers Nasional. Kita berbicara tentang pers, dan kali ini karena begitu hangat pilkada di Sumatera Selatan Bang ya, kita mencoba untuk berbicara tentang peluang calon-calon dalam pilkada di Sumsel ya. Kita kecilkan untuk pilgubnya Bang ya. Nah, kalau Abang melihat secara umum dulu nih Bang ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, bagaimana pandangan Abang untuk calon-calon yang mulai muncul sekarang ya? Ada beberapa calon, boleh sebut nama nanti Bang. Gak apa-apa kan sebut nama kan? Gak apa-apa. Karena sudah beredar di sudah media. Beredar kan? di mana-mana ya. Untuk nama-nama yang sudah muncul, menurut Abang peluang mereka ya. Ya, mungkin saya sebut sini untuk ada pasangan Herman Deru dan Ci Ujang. Kemudian ada pasangan Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nuringhati. Kemudian ada pasangan Bapak Heri Amalindo dan Popo Ali. Dan mungkin ini nanti mungkin ya akan bergeser apa nanti, tapi kayaknya udah pasti ini nama ini ya. Kayaknya ya. Dalam politik tidak ada kepastian Gus. Yang pasti itu kepentingan. Oke, kita balik lagi tentang peluang mereka ya dari ketiga pasang calon yang sudah muncul di berbagai media. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bung Agus. Pilkada Sumsel kali ini adalah pilkada dengan dinamikanya yang sebetulnya menarik. Ya. Dalam artian bisa tensi tinggi, bisa tensinya turun, dan juga bisa isunya menjadi bola liar kemana-mana gitu. Karena pilkada kali ini beda dengan sebelumnya gitu. Memang ada petahana dalam artian incumbent, tapi kan sudah ada interval tidak duduk di kursi kekuasaan selama 1 tahun. Ya, cukup lama itu ya. Cukup lama kan. Jadi kita anggap ini masih petahana atau incumbent atau bukan. Ya. Sebetulnya kalau petahana kan gitu, tahun ini dia jabat, bulan ini dia menjabat, kemudian besok pemilihan, itu masih dikatakan. Tapi kalau ada interval 3 tahun, mungkin mantan petahana atau gimana ya, mantan incumbent. Mantan incumbent ya. Dan menariknya ini dalam artian ada 2 yang tadinya berpasangan, ya, kemudian pecah kongsi kan. Pecah kongsi kata orang Palembang ya. Iya. Kita sebut nama Mawardi Yahya dan Pak Herman Deru ya, masing-masing mencalonkan diri mencalonkan diri sebagai gubernur. Bakal calon gubernur ya. Oke. Gitu. Kemudian ada satu lagi ya, Pak Heri Amalindo. Itu jadi gini. Ada misalkan begini, kita ya. Kalau Anda sekolah, Anda kan harus naik kelas kan? Biasanya kan, kelas 1 mau naik kelas 2 kan gitu kan, naik kelas 3. Nah yang jadi menarik kan di Sumsel memang dinamikanya, kalau sudah jadi bupati ya harus maju coba-coba calon gubernur ya, jadi gubernur, calon gubernur, beruntung nasib, kalau nasib baik terpilih kan gitu. Dan yang menarik kan di Sumsel ini dari sebelumnya ya, nama-nama yang muncul adalah nama-nama kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota kan gitu. Memang ada dari lainnya politisi gitu. Kita flashback sebentar ya. Dulu kan ada Pak Alik Nurdin Bupati Muba ya. Bupati Muba. Menjadi gubernur. Syahrial Usman Bupati Oku. Bupati Oku ya. Kalau tarik ke belakang gitu ya. Kemudian ada Mawardi Yahya dulu Bupati berpasangan Ogan Ilir ya, berpasangan dengan Pak Herman Deru ya. Jadi cita-citanya ya normal-normal aja gitu. Jadi cita-citanya naik kelas ya? Iya, gue sekolah kan gue harus naik kelas kan gitu. Iya, siap. Memang apa jabatan itu sekolahan. Ini khusus untuk Heri Amalindo ya, untuk tahun ini, untuk periode ini ya. Iya. Karena dari Bupati Pali mencoba untuk apalagi dia sudah rata-rata mereka kan sudah 2 periode. 2 periode. Biasanya ya. Kan periode kedua baru itu. Tentang peluang bagaimana Bang ya, dari ketiga calon yang udah kita sebut nama ini. Kalau bicara peluang, ya ibarat sepak bola kan semua peluang itu sama kan. Dalam artian
peluang tuh 50-50. Bisa tapi peluangnya kita mulai dari mana gitu? Kita ngeliat peluang pada saat kontestasi atau prakontestasi. Kalau prakontestasi kan dia peluangnya harus bertarung di internal dengan partai-partai dulu nih. Berebut di lingkungan partai pendukung, mencari partai pengusung ya, gitu kan. Dan sampai sekarang itu masih dilakukan ya? Sampai sekarang yang sudah jelas hitam atas putihnya kan gitu kan ya. Sudah ada ya. Sudah ada yang hitam atas putihnya ini ya pasangan Herman Deru, Ci Ujang kan. Ci Ujang ya. Herman Deru sebagai ketua partai Nasdem Sumsel. Ci Ujang sebagai ketua partai Demokrat. Udah pasti partai itu kan. Kemudian terakhir dukungan dari PKS. Ya. Clear ya. Sudah cukup itu ya. Secara kursi sudah cukup. Tinggal legalitas daftar disahkan oleh KPU ketok sebagai pasangan calon dari bakal calon. Nah, yang berikutnya kemarin sudah clear juga katanya. Ya bolehlah mengklaim sudah clear segala itu kan gak ada masalah gitu. Klaim namanya klaim kan. Klaim ya. Klaim yang bisa aja. Ada dari Mawardi Gerindra, memang dia di Gerindra. Ya. Kemudian ada Anita Nuringhati dari Golkar. Ketua DPRD yang berakhir pada periode ini tahun ini jabatannya dan keanggotaan di DPR sebagai anggota parlemen berpasangan dengan Mawardi. Jadi ada pasangan, ada dua partai pendukung di situ kan. Ya, udah cukup dua partai besar sebetulnya. Satunya pemenang pemilu di Sumsel, pemilu legislatif Golkar. Yang berikutnya juga pemenang berikutnya Gerindra. Jadi secara matematik ya dihitungan misalkan jumlah kursi harus 15 sebagai persyaratannya untuk maju calon gubernur di Sumsel. Dua pasangan itu sudah clear gitu. Nah, tinggal ada yang selama ini kan yang sosialisasinya kemana-mana, Heri Amalindo dengan Bupali kan. Bupali ya. Dua-duanya mantan Bupati. Kan? Belum mantan kalau nggak salah sekarang itu kan, belum ya? Belum ya. Ya masih Bupati. Belum mundurkan diri karena belum masuk tahapan ya. Iya. Kemudian tahapan KPU mereka ini kan masih mencari partai pengusung. Terakhir kabarnya sudah ada juga dapat gitu ya. Kan. Dan sudah mengklaim Cuma ya sudah ada klaim mereka itu. Cuma katanya belum mencukupi untuk 15, menggenapi 15. Peluang itu masih ada, masih terbuka gitu. Masih terus berjuang ya. Iya. Dalam politik itu kan semua peluang, semua kesempatan selalu terbuka. Itu kita bicara tentang peluang ya. Iya. Kemudian kita bergeser dikit tentang petanya ya Bang ya. Kalau petanya gimana nih Bang? Analisa dari wartawan senior Republika ya, melihat menganalisa mungkin dari pemberitaan, kemudian dari akar rumput dan dukungan selama ini. Kalau dari kita klarifikasi gini, satu biasanya mengklaim dari hasil survei. Hasil survei. Biasanya kan gitu kan, andalannya survei. Ya nggak tahu, kita nggak tahu surveinya karena belum pernah seumur umur saya dari pilkada berapa kali jadi sampel dari lembaga survei belum pernah kebagian gitu. Iya benar. Dan untuk catatan SN sering kali mau berhasil survei nih ya. Iya. Coba ada nggak krunya pernah jadi gitu. Saya belum pernah jadi. Belum pernah kan? Sampelnya ya. Sampelnya kan. Mungkin di tempat lain. Nah jadi ya. Itu satu. Kemudian di lapangan ya mereka juga melakukan hal sosialisasi segala macam ya. Gitu. Sosialisasi banyak cara. Bahkan ada sosialisasi terhadap kelompok umur. Jadi generasi gitu. Jadi mereka bermain di gen milenial, Gen Z. Mungkin kalau yang generasi kita nggak dihitung lah kali kan gitu ya. Mereka bermain di situ karena itu pemilih potensial. Dikatakan potensial jumlah mereka ya lumayan, cukup banyak ya. Gitu kan. Pemilih pemula mereka ya untuk tahun ada ini. Yang pemilih pemula, mungkin kemarin dia milih di pemilu legislatif dan belum milih di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ketika masuk bulan Oktober, November usianya udah cukup punya hak pilih. Nah ini bertambah juga gitu. Jadi jumlah ini gitu. Jumlah itulah yang banyak yang harusnya diincar gitu kan. Seharusnya diincar ya. Tapi kan banyak mungkin mereka punya konsultan politik sendiri. Jadi partisipasi pemilihnya ini ke segmen mana yang dikejar gitu. Bahkan ada yang identitas kesukuan juga digerakkan gitu. Kemudian saya garis bawahi tentang identitas kesukuan ya. Ya politik identitas gitu. Ya, itu juga ya. Muncul gitu kan. Kalau di Sumsel kan masih menjadi paradigma dan masih menjadi menjadi acuan ya. Kalau pasangannya dari Komering itu diarahkan untuk pasangannya lagi satunya lagi dari Besemah atau nanti sebaliknya atau dari suku mana atau tanah mana berpasangan dengan mana. Kalau menurut Mas Bril ya,
Itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Sebetulnya ketika pemilihannya pada awal reformasi, pada pemilihan masih di DPR gitu ya, era Pak Rosihan, itu sebenarnya sudah terputus. Sudah terputus ya. Tapi kemudian bermuncul lagi. Muncul lagi ya. Kalau politik saya identitas ya. Daerah berasal dari A, ini dari B, kalau nggak berpasangan, Paling peluangnya gitu. Tapi rata-rata dibuat mewakili daerah itu ya. Gitu. Iya. Dan itu semuanya hampir di banyak daerah kan gitu kan. Bukan di Sumsel aja ya. Bukan di Sumsel kesukuan dalam artian suku daerah geografis, tapi ada juga kan kalau misalkan tetangga kita Bangka Belitung itu pulau bahkan. Kalau wakilnya dari Pulau Bangka, calonnya dari gubernur kepala daerahnya dari Pulau Bangka, maka wakilnya harus Pulau Belitung. Karena ada 2 pulau besar gitu. Jadi bukan bicara suku di situ, bicara mewakili wilayah. Wilayah gitu. Jadi ada banyak model Gus. Identitas itu gitu. Jadi identitas ada faktor identitas kesukuan, ada teritori gitu. Kita melihatnya gitu. Tapi di Sumsel itu pasca pemilihan setelah berikutnya setelah pemilihan Pak Rosihan itu ke Pak Sarial, kemudian Pak Alek itu Pak Edi Yusuf dimunculkan lagi gitu. Dan sepertinya itu berlaku ya, karena itu berlaku bahkan sekarang ada juga menggarap itu gitu. Nah, itu nggak tahu kenapa dimunculkan gitu. Apakah itu memang keuntungan bisa mendapat suara dengan melontar ke politik identitas? Atau sengaja ditiupkan gitu. Kita sebutkan saja mungkin Pak Alek Nurdin dulu berpasangan dengan Pak Edi Yusuf ya. Oku dengan apa tuh? Pak Alek lebih Sekayu atau orang Empat Lawang dianggap Empat Lawang ke sana gitu. Jadi utara dengan ke selatan. Pak Edi Yusuf dari Tanah Komering ya. Kemudian era Pak Herman Deru. Kemudian ada Pak Alek dengan Ishak. Sama juga periode cuma berikutnya. Pemberinya agak ilir, yang sana agak ungu. Iya kan, benar. Gitu. Itu kan cuma nggak tahu itu mereka seperti itu mungkin nggak mengklaim seperti itu gitu ya. Tapi ternyata mungkin bisa benar itu. Ya bisa benar, bisa salah gitu. Mungkin yang membuat istilah itu para pendukungnya atau media gitu. Jadi isu yang bisa jadi itu isu yang ditiupkan dan ternyata bisa juga berlaku. Bisa juga berlaku gitu. Tapi sekarang model itu masih dimanfaatkan gitu. Ya buktinya ya sosialis ke daerah paguyuban kesukuan paguyuban itu didatengin dikumpulin gitu. Jadi masih percaya gitu, masih ada dalam diri bakal calon itu politik identitas ini masih bisa dimanfaatkan ini. Kemudian kita kembali lagi ke tadi Abang bicara tentang prakontestasi ya. Itu tentang apa kita sebut saja rebutan tanda kutip ya. Rebutan dukungan partai ya. Abang melihatnya gimana nih Bang sekarang? Jadi itu kan kemampuannya gini, partai biasanya punya di internal kita dari partainya dulu lihat ya. Partai kan punya ketentuan regulasi sendiri gitu ya. Untuk seorang calon harus ini ABCD-nya. Itu harus dipenuhi. Salah satunya di dalamnya itu mereka punya survei sendiri gitu. Survei sendiri. Biasanya ya menggunakan mungkin lembaga survei internal atau survei dari pihak ketiga gitu kan. Jadi masuklah nama-nama ini kemudian disurvei. Survei itu survei internal tidak dipublikasikan. Dari nama-nama yang daftar itu nanti kan mereka punya peringkat ya. Dan biasanya mereka mengutamakan kader mereka sendiri dulu Bang ya. Seharusnya seperti itu. Karena berkaitan dengan pengkaderan partai politik itu ya gitu. Kader itu kan orang masuk partai politik dari calon anggota dari itu ada punya keinginan untuk punya cita-cita untuk ke jabatan yang tertinggi ya. Masuk ke jadi bukan untuk hanya sekedar jadi penggembira. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk nanti ada orang luar masuk ke partai tertentu untuk tapi kan di Indonesia kan enggak juga. Orang luar juga masih bisa gitu. Dengan berargumen bahwa surveinya tinggi. Surveinya tinggi ya. Sementara kita yang di luar wartawan juga nggak tahu berapa surveinya apa benar apa nggak tinggi. Atau ada kepentingan lain gitu. Lain. Sekarang Bung Agus sendiri pernah melihat nggak hasil misalkan nih partai A ngomong, ini calon saya yang ini nih nomor 3 ini yang unggul. Pernah nggak mereka memelihatkan nih Pak Gus hasil surveinya walaupun sekedar ngintip? Nggak ada kan mereka kan? Nggak ada. Karena dianggap internal. Yang ada kan survei-survei yang tiba-tiba muncul di media. Yang mengatakan bahwa ini mereka melakukan survei dari tanggal sekian inilah yang elektabilitasnya tinggi. Nah itu kan kita kalau saya masih bingung juga.
ini yang biayai siapa survei ini pertanyaannya. Sebagai wartawan mengkritisinya siapa yang biayai? Nggak pernah mau lembaga survei terbuka sampai sekarang gitu. Iya. Sementara kita media harus bicara keterbukaan kan, informasi harus jelas. Bisa saja kita menganggap bahwa yang bisa saja surveinya nomor 1 mereka yang biayai, bisa saja ya. Ya bisa, ya nggak masalah sebetulnya harusnya dibuka. Walaupun mereka ada kontrak misalkan dengan si kliennya, ini survei untuk internal nggak, tapi lembaga surveinya mempublikasikan gitu. Jadi gini Gus, ibaratnya ya. Jadi bisa adil lah ya. Jadi survei itu memang dibiayai oleh siapa ya? Ya kalau bisa ada transparansi gitu kan. Ketika Anda berbicara di media, informasi itu transparan dong. Di era yang seperti sekarang kok Anda nggak mau transparan? Jadi misalkan begini, saya mau survei produk barang nih, teko nih ya. Teko ini peluang lakunya ada nggak gitu kan? Ada teko pesaing gitu kan, dibuat survei. Udah lempar ke pasar, disurvei dengan berbagai metodologinya segala macam itu, kemudian muncul dari surveinya yang warna ini surveinya tertinggi gitu, misalkan warna biru ini tertinggi. Nah, survei ini kan dibiayai oleh perusahaan pembuat teko ini kan. Gak mungkin kan lembaga survei pemasaran marketing itu mau sendiri. Jadi ada kontrak kan? Iya. Tujuannya apa dengan survei itu? Supaya publikasinya ada pembeli tertarik dan ini penjualannya meningkat gitu. Iya. Nah, ketika dia mau publikasi itu kan itu produk iklan. Iya, benar ya. Hasil survei itu produk iklan yang akan dipublikasikan di media gitu. Kecuali sendiri. Nah, tapi kan enggak, kita media ini terpesona gitu. Survei ini si calon ini tertinggi gitu. Kita nggak sadar bahwa dia beriklan gratis itu ke kita. Harusnya kan bayar iklan gitu. Bayar iklan ya. Itu produk iklan itu. Jadi hasil survei politik kalau menurut saya itu produk iklan, bukan hasil berita dari diperoleh di lapangan, bukan fakta lapangan. Tapi itu adalah berita produk iklan yang dari karena lembaga survei ini kan dibayar oleh si calon tadi. Mereka harus bekerja ya, mengeluarkan energi ya. Iya, dibayar nih gitu. Nah, mungkin dalam kos pembayaran tuh ada komponen ini publikasi di media, ini publikasi di TV, ini publikasi di radio. Tapi kan nggak ada, mereka mau itu. Paling ngundang jumpa pers, makan, minum, pulang nih bawa rilis, selesai. Iya, ini pengandaian dari wartawan senior ya. Ya, ini karena pengalaman berapa kali pilkada langsung ini kan. Siap. Lihat ini lembaga survei ini enak kali gitu. Dia dapat kontrak ratusan juta. Mungkin independen mereka Bang. Independen dari mana mau gratis? Gak ada zaman sekarang mau gratis Gus. Siap Bang ya. Siapa yang mau? Jadi ada gitu peluang karena udah ada lembaga. Kalau yang namanya pilkada ini bagian dari marketing politik. Yang namanya marketing kan pemasaran. Jadi kalau saya sebut ini di situ ada cuan. Balik lagi ketiga pasangan calon tadi ya. Kalau hasil surveinya tinggi dalam arti kata saya menyebutnya belum tentu nanti dipilih nanti ya. Jadi gini, kan survei itu kalau kita paham, itu ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 6. Tanggal 6 kan Agustus gitu, kan? 2024. Survei itu dilakukan misalkan tanggal 25 sampai 30 Juli. Paham saya ya. Ah, jadi pada saat itu apabila diadakan pemilihan, maka si calon suara tadi itu akan terpilih gitu. Dan belum tentu pada saat pilkada ya. Itu bukan pilkada, 27 November masih lama. Iya, maksud saya survei. Jadi sebetulnya survei itu dia tertinggi pada saat itu elektabilitasnya tinggi, pada saat dilakukan survei antara tanggal 25 sampai 31 Juli. Nah, ini tugas berat untuk yang pasangan surveinya tertinggi mempertahankan. Ya, tapi itu untuk minimal ya memotivasi si calon, motivasi tim sesnya untuk mempertahankan, kalau belum surveinya tinggi untuk menggerakkan lebih naik gitu. Dan ini juga peluang untuk yang surveinya masih di bawah ya, masih punya banyak waktu untuk menggerakkan. Tapi yang jadi grafiknya masalah, ya. Gini, hasil survei itu dijadikan opini publik gitu. Bisa jadi kalau itu sudah opini publik tersebar, si calon B lah yang tertinggi, calon A dengan C dan D itu udah peluangnya udah berat gitu. Nah itu dia booming terus di media, dia booming itu kan jadi jadi masyarakat sudah terpayang aja. Ya sudah si B aja lah, nggak usah pilih yang lain. Tidak ada pilihan lain ya, karena sudah terframe di pikiran masyarakat bahwa survei tertinggi itu bakal jadi calon terpilih. Siapa yang melakukan itu? Ya media sosial sama media massa. Media massa dengan
bangganya publikasikan ini. Padahal dia tanpa sadar dia disuruh beriklan gratis oleh si lembaga survei sama si calon itu. Menggiring gitu. opini ya, menggiring opini di masyarakat. Opini publik itu. Oke. Itu. Penonton SSN menarik ya dan hangat ngobrol dengan abang saya Mas Bill Aries ya, yang sampai sekarang masih sangat aktif menulis berita di media online bang ya, di kaki bukit ya, dan kemudian menulis buku dan juga banyak aktif dalam dunia tulis menulis yang lainnya ya. Kemudian obrolan podcast kita hari ini dihadiri tim kreatif Dedi Suhendra ya, redaktur pelaksana Suara Nusantara. Tampaknya ada yang ditanya. Dedi silakan. Oke, Bang mau bertanya. Ini kan udah mulai beberapa kandidat calon mulai terlihat belusukan ya ke beberapa daerah. Yang mau ditanyakan ini apakah kampanye mengumpulkan massa itu berpotensi ada peluangnya atau gimana bagi calon tersebut? Masih berpeluang ya. Oke. Kampanye kan banyak model ya. Ya. Sekarang ini kan semakin media kampanyenya juga, kalau dulu tidak ada sosialisasi, paling dulu itu kan pengumpulan massa dengan poster-poster, baliho, spanduk, kemudian media luar ruang gitu. Kemudian dengan media massa. Media massa cetak, televisi, radio, dan sekarang kan berkembang, teknologi berkembang. Tapi masih di antara itu kan ada internet, ada dengan medsos, dengan produknya dengan medsos dan segala macam jenisnya, dengan berbagai platformnya. Itu seiring dengan kemajuan teknologi. Tapi masih ada juga yang sisanya nih yang masih kuno, masih dimanfaat. Masang poster baliho di pohon-pohon pakai paku. Padahal nggak boleh itu ya. Itu ketentuannya di nggak boleh memang. Boleh, ya. Kemarin kan diprotes teman-teman Walhi. Jadi mungkin kampanyenya gini. Kalau itu bisa nggak kita sebut mereka calon penghuni calon penghuni pohon. Pohon kan gitu. Nah ini yang satu model kampanye yang sebetulnya harus sudah dihindari gitu. Sudah jangan di era lagi teknologi nggak usah lagi karena banyak perangkat, banyak aplikasi, banyak platform yang kita gunakan untuk Karena untuk catatan pohon-pohon itu lama sekali ya berkembangnya di pusat kota ya. Pokoknya banyak gitu. Oke, silakan lanjut bang. Kalau yang mengumpulkan massa, kalau belajar daripada pemilu legislatif kemarin, kayaknya nggak ada tuh calon-calon anggota caleg itu yang ngumpulin massa. Yang ada door to door kan. Door to door. Jadi itu model kampanye door to door. Ada sih waktu sosialisasi misalkan senam, kumpulin ya berapa orang, nggak banyak. Kalau dulu kan kampanye modelnya itu kampanye akbar ya. Ada kampanye akbar, mengumpulkan sekian massa gitu. Yang ada ini paling kan banyak kan sekali siapa nanti bang ya? Bahkan yang ada ini, kalau yang sekarang ini kan pengumpulan massa pada pilpres saja kan yang ada. Ya. Itu pilpresnya datang, di mana dikumpulkan kampanye di tempat itu gitu. Di samping bentuk kampanye lainnya gitu. Nah ya kalau belajar daripada orde zaman pra reformasi itu, awal reformasi, kampanye pengerahan massa itu yaitu kadang-kadang efektif atau tidak itu pertanyaannya. Bahkan yang negatifnya jadi bentrok gitu kan, ada bentrok di lapangan. Harus bertemu dengan banyak orang ya. Nah jadi model kampanye sekarang ini sudah semakin dewasa gitu. Mungkin sudah sadar nih, daripada ngumpulin massa sekian puluh ribu ini tidak efektif, kemudian harus ya mereka kan harus ada transportasi, ada makan siang, ada biasanya kan ya, ada biaya yang harus kos yang harus dikeluarkan kan, harus gitu kan. Makan juga ya. Lah iya, kalau mereka dari luar kota dikumpulkan masuk ke Palembang kan harus atau menginap pula ya. Transportasi segala itu kan harus dipersiapkan. Nah siapa yang persiapkan? Ya tim-tim kampanye, tim sukses ini mungkin dari partai politik, mungkin dari si calon kepala daerahnya. Nah itu model-model itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi Bung Dedi. Jadi mereka itu sudah memilih model kampanye yang lain gitu. Nah sekarang memang ada itu gitu. Itu yang harus dimanfaatkan. Jadi di tim ses itu mereka punya ya tim kreatif harus. Tim kreatif ya. Sama seperti di produk media kan ada tim kreatifnya. Jadi medsos sesuai dengan platform. Medsos ya pilihannya ya sekarang ya. Salah satu ya, pilihannya bukan terbaru salah ya. satu pilihan. Medsos diberdayakan, media massa diberdayakan. Sekarang kan beda-beda nih. Medsos segmennya siapa, segmen pemilihnya. Misalkan gitu kan.
yang kayak misalkan podcast seperti ini diberdayakan. Ini kan segmennya pemilihnya pemilih usia berapa sampai berapa. Iya. Di media cetak siapa yang suka baca balik-balik. Apalagi sekarang kan media cetak sudah berkurang kan gitu kan. Ya. Berarti banyak media online. Media online juga kadang-kadang tim ses itu nggak ngerti gitu. Diklik berapa kali sih kalau viewernya cuma 1.000, kemudian besok muncul lagi ya viewernya orang-orang itu aja, ya sudah 1.000 tuh lah gitu. Belum tentu 1.000 itu jadi pemilihnya gitu. Iya. Nah, jadi kadang-kadang mereka harus selektif juga gitu. Iya, nyari alternatif yang lain ya. Iya, media seperti apa yang gitu. Jangan di satu difokus pada 3 media ini terus menerus gitu. Iya. Itu harus dievaluasi juga gitu. Ya banyak sekarang modelnya. Kalau dulu ada ke Google Analytics kan, ada bisa dihitung berapa viewer, berapa orang yang berkunjung ke media online itu gitu. Ya benar ya. Tingkat Harus kunjungan ke media online harus dilihat ya. Berapa viewer, berapa kliknya, hari ini berapa, besok berapa, evaluasi lah selama 1 minggu. Oh ini nggak efektif gitu. Kalau sampai misalkan nggak ada kenaikan, justru turun gitu. Dengan kemajuan zaman malah bisa mengkalkulasi itu lebih gampang ya. Itu bisa diprediksi berapa nanti suara yang bisa kita dapat gitu. Itu kan teknologi kan? Ya teknologi ya. Menggunakan teknologi, tapi ya itu tadi harus selektif juga gitu. Tim kreatifnya harus Jadi sekarang tim sesnya kan dipecah-pecah sudah harus ini sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman Bang ya. Iya itu. Jadi kampanye luar ruang yang mengumpulkan massa kayaknya kurang sudah efektif. Tapi kampanye lewat majelis taklim ternyata masih mampu ya. Itu masih mampu gitu. Ya. Apalagi dibilang emak-emak segala perempuan itu kan. Yang rutin. Itu kan segmen sendiri kan itu kan, segmen pemilih perempuan. Tapi harus berkunjung ke banyak tempat ya. Nah, jangan yang itu saja ya. Jangan itu saja, kemudian juga harus dievaluasi efektif sih tidak gitu kan. Ya. Kemudian kita bergeser, tadi Abang menyebut tentang medsos ya. Kalau peran medsos sendiri, nah kita lebih kecilkan ke sana dalam menyuarakan pilkada sendiri. Saya nggak tahu aturannya ya di KPU, mulai aturan kampanye itu sebetulnya kan gini. Tim ses calon tuh ada ketentuannya kalau nggak salah, harus punya link punya media link profil berapa, misalkan di Facebook berapa, Instagram berapa, segala itu harus disertakan ya. Harus disertakan kalau nggak salah di waktu saat pendaftaran gitu kan. Ada tim medianya ya? Iya ada tim media. Karena kalau ketika ada berita berikutnya kampanye hitam, black campaign gitu kan, bukan muncul dari medsos itu, dari medsos yang lain, kan kalau mau digugat kan dilaporkan ke penegak hukum, ke Gakumdu kan, lihat dulu kalau ini bukan bagian dari kami katanya, bukan dari tim kami ini yang. Nah melalui medsos itu ya harus dilihat dulu, ini berkaitan dengan lah. Kalau misalkan Facebook itu generasi pemilih usia berapa, TikTok usia berapa gitu. Oh bisa dipilah-pilah ya? Sebenarnya bisa dipilah-pilah gitu. Mungkin kalau Facebook generasi yang agak lama ya, mungkin melalui Instagram generasi usia berapa gitu ya, kan? Karena mereka punya segmen yang beda-beda ya. Iya, model pola kampanye seperti apa yang mau ditampilkan di situ? Apakah joget-joget? Apakah video pendek yang seperti kita talk show gini? Atau potongan penggalan dari kampanye-kampanye kunjungan itu gitu. Nah itu kadang-kadang kan kalau kita ngelihat di medsos bakal calon yang sudah berseliweran nih, tumpang tindih campur aduk gitu. Ini segmennya mana sih? Gitu kan gitu ya segitu saya ngeliat ini segmen anak muda lah, milenial ngapain dilihat gitu. Tadi Abang menyebut tentang Gen Z ya, atau Gen Z ya. Sebenarnya mendekati Gen Z sekarang ya, yang rata-rata kita sebut bisa beberapa orang nyebutnya agak acu tak acu ya. Efektif nggak Bang? Sebetulnya mereka bukan tidak acu. Mereka acu dengan gitu. Misalkan ada satu isu. Maksudnya dengan isu politik misalnya. Iya, misalkan kemarin kita salah satu calon pasangan nomor 1 kemarin kan. Yang masang flyer yang video tron itu. Itu kan anak-anak Gen Z itu kan. Oh iya, diberdayakan ya. Bukan diberdayakan, mereka memberdayakan sendiri-sendiri, mendukung pasangan calonnya. Mengumpulkan dana sendiri, kontrak sendiri, tidak ada hubungannya dengan tim sesnya si capres ini gitu. Ada yang berinisiatif. Berarti bukan mereka tidak peduli gitu. Mereka justru peduli dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri ya. Jadi tidak benar ya kalau mereka dibilang acuh.
Mereka jadi sangat ketika peduli. ada isu-isu politik yang bersentuhan dengan mereka, misalkan isu lingkungan. Isu lingkungan ini kan menarik nih sebetulnya. Kepedulian Gen Z kepada lingkungan tuh udah mulai tumbuh sekarang gitu. Kalau kita tidak mengikuti mereka, memang kita tidak tahu, nggak peduli. Tapi kalau coba Anda masuk ke komunitas Gen Z-nya, baik yang di medsos, yang di lapangan, itu kelihatan mereka peduli. Peduli ya. Jadi ada kepedulian tuh ada gitu. Jadi pilih calon misalkan yang peduli lingkungan, yang peduli dengan anak-anak muda, yang peduli. Mereka ini juga gitu. Jadi sepertinya ini ada beberapa calon sudah mempersiapkan itu, sudah melakukan itu. Sudah gitu. melakukan itu ya. Cuma kadang masih campur aduk gitu. Dan mereka juga mungkin didekati dengan pola mereka ya, nggak bisa dengan dengan pola lama ya. Ya, modelnya mungkin harus emang ada yang berubah. Seiring teknologinya semakin banyak, model pendekatan terhadap penggunaan teknologi juga harus berubah, harus mengikuti gitu. Ngobrol dengan abang saya, waktu bergeser sangat cepat ya, karena komunikasi yang begitu lancar ya. Kemudian kita kembali lagi ke pasangan gubernur yang sudah muncul di permukaan. Ada Herman Deru dan Ci Ujang, kemudian ada Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nuringhati, kemudian yang terakhir ada Heri Amalindu dan Popo Ali. Dari ketiga pasangan ini, abang ada yang jadi tim ses nggak? Sampai hari ini enggak. Enggak ya? Karena sesuai dengan profesi jurnalis, ya jurnalis itu bukan netral, tapi independen. Independen ya. Termasuk SNS harusnya bukan netral, dia harus independen gitu. Dalam artian sikap dia independen gitu terhadap mau calon A, calon B. Sepakat itu ya. Gitu. Tapi semuanya dekat ya. Apa ya? Dalam artian ya secara kan kenal, ada yang kenal secara pribadi, ada dan kita tahu kan track recordnya bagaimana. Mereka ya, karena mereka sudah menjadi tokoh Sumsel lah ya. Iya, dan saya juga nggak ada yang nawarin gitu sampai hari ini. Yuk jadi tim ses. Kalau ditawarin mau nggak nih bang? Ditawarin mau, tapi harus ada tarif dulu yang jelas clear. Kalau tarifnya nggak jelas, kita kan tim itu namanya tim ses kan. Oke, siap. Jangan ya. cuma dia yang sukses, kita kemudian jadi aja penggembira kan. Jadi ya semoga enggak lah Gus. Oke, ya. Sepanjang kita coba independen lah terhadap dan siapapun yang maju gitu. Kita bersikap netral bang ya. Oke. Bukan netral nih. Apa ini? Nggak boleh netral. Oh nggak boleh netral. Kita tetap Anda independen. Punya pilihan siapa calon dari misalkan ada 4-5 calon tetap punya pilihan. Kan berarti bukan netral kan itu. Oh iya benar juga ya. Iya kan harus milih kan. Tapi ketika berbicara untuk publik kita harus independen gitu pada diri kita sendiri bahwa calon ini ya sebut aja. Oke, siap. Dan SN itu memuat ketiga pasangan calon ini dengan porsi masing-masing ya. Iya. Ini saya punya pertanyaan sebenarnya. Karena abang independen dan tidak menjadi tim ses dari ketiga pasangan calon, saya mau nanya nih ya, mudah-mudahan bisa menjawab dengan seadil-adilnya. Dari ketiga pasangan ini peluang dari masing-masing nih bang ya. Jadi kita bicara peluang ada rujukan. Oke, siap. Mau merujuk kemana gitu kan. Banyak orang sekarang ini termasuk media merujuk, kalau kita ketemu rujukannya itu lembaga survei. Boleh dikatakan survei itu kan dilakukan daripada tanggal tertentu, unggul pada hari itu. Iya. Jadi calon lain jangan minder dulu gitu. Oh iya. Anda harus, kalau menurut lembaga survei itu ada nomor 2-3 pasangan Anda, coba cari lembaga survei lain. Bisa-bisa Anda juga bisa naik nomor 1 kan gitu. Bisa jadi. Jadi ini sebetulnya ya surveinya harus sesuai metodologis dong. Jangan yang survei memang pesanan itu yang fairness lah gitu. Memang yang ya lembaga survei akan mengklaim gitu bahwa mereka sesuai dengan metodologi, dengan margin error sekian-sekian, itu sah-sah aja gitu. Tapi pers media yang independen tidak akan terpesona dengan yang begitu gitu. Tidak terpesona dengan hasil. Justru dia akan menarik yang di belakang layar, di belakang panggung seperti apa. Justru itu yang harus dikejar sebetulnya, menarik itu. Iya benar ya. Itu. Jadi kalau ditanyakan tentang peluang, peluang ya semuanya berpeluang ya. Semuanya berpeluang, tapi untuk versi yang sekarang baru satu lembaga survei yang ngeluarin, baru satu yang peluang. Karena satu yang sudah clear gitu kan. Data kalau surveinya setelah pendaftaran 27 Agustus. Oke, ini smart jawaban dari Mas Pil ya. Itu jadi, kita nggak tahu kan gitu kan. Itu kan survei sebelum. Jadi semuanya berpeluang ya. Peluang itu ada. Bukan semua peluang itu siapapun yang calon diri peluang untuk terpilih ada. Tinggal bekerja keras untuk meningkatkan hasil survei untuk dan menarik hati masyarakatnya. Jadi survei itu bisa dijadikan rujukan untuk melangkah
untuk melakukan strategi, memilih pola kampanye seperti apa, kita bergerak di segmen pemilih yang mana. Kadang-kadang kan gitu, elektabilitasnya tinggi tapi nggak jelas elektabilitas dari segmen pemilih yang semana gitu. Mungkin dia kalau di segmen generasi baby boomer itu usia sekian pemilihnya, nah ini yang menang. Ketika disurvei kepada Gen Z, terbalik mungkin kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan gitu. Ini kan survei itu kan acak semua usia bisa ditarik. Jadi siapapun ya itu. Tapi belum menemukan yang survei yang memang khusus per generasi pemilih gitu, pemilih pemula. Waktu Pilpres ada yang melakukan itu gitu kan. Tapi kan kalau melakukan seperti itu costnya tinggi berarti. Siapa yang bayar lagi pertanyaannya Gus? Benar ya. Calonnya punya modal nggak ini untuk bayar survei ini? Bayar survei aja mahal, apalagi belum lagi bayar kampanye. Jadi cost untuk pilgub begitu tinggi ya? Begitu tinggi. Ini tanggal berapa kita pilkada, Bang? 27 November. Masih cukup lama ya? Pendaftaran 27 Agustus. Tahapan di KPU belum mulai ya? Kampanye mulai 27 September atau Oktober sampai 23 November. Dan peta politik masih bisa berubah, Bang ya? Masih bisa berubah. Sekarang yang tidak akan berubah itu setelah 27 Oktober. Setelah penetapan. Menjelang 27 Oktober ini bisa aja dukungan ditarik oleh partai, bisa berubah peta itu gitu atau kan. nanti dari 3 pasangan berubah lagi ya. Iya. Bisa jadi ya untuk ya kan jadi catatan. Strategi apalagi sekarang kan isunya gini. Isu pilkada ini di Indonesia ini yang rame ini isu dinasti politik. Ya. Kemudian isu calon tunggal. Nah, itu kalau mau jadi topik podcast ini banyak nih isunya. Isu pilkada perempuan adalah itu calon-calon perempuan. Kan bermunculan nih. Udah tuh isu pilkada tentang elektabilitas dan survei. Kemudian partai politik yang diborong ya. Nah, kemudian politik uang kita belum tahu, ini belum dibahas. Itu berkaitan dengan politik uang kan. Itu belum tahu kita kan gitu. Nah kemudian ya itu tadi dukungan parpol seperti apa, pergerakannya ini akan dinamis terus gitu kan. Dan khusus untuk dukungan parpol kadang-kadang kita jadi bingung sendiri ya karena banyak sekali klaim ya. Banyak sekali klaim gitu kan. Ya. Ini udah didukung oleh partai ini udah. Ternyata besoknya berubah lagi ya. Berubah lagi kan banyak ini nih kan. Dengan ada yang kemarin bulan April disurvei oleh lembaga udah tinggi. Kemudian menjelang finish belum ada partai yang dukung satu pun, padahal surveinya udah tinggi elektabilitasnya. Berubah lagi kan gitu kan akhirnya kan. Jadi nggak bisa diprediksi di politik itu ya ada adegium ya persahabatan segala macam itu lah yang bisa diprediksi itu adalah kepentingannya gitu. Kepentingan sama nggak gitu kalau sama nggak bisa diprediksi. Itu analisa dari wartawan senior. Itu dalam politik yang pragmatisnya kan gitu kan, tapi secara teori kan nggak gitu kan. Iya. Jadi belajar ilmu politik itu Gus, ada belajarnya ya selain di kuliah, ada belajar otodidak. Tapi kan banyak yang menjadi pengamat politik atau wartawan di politik ini rata-rata punya background harusnya di ilmu politik itu minimal di FISIP. Dengan latar belakang S1 ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Zaman sekarang ini kan kemarin saya di mana ya ada podcast atau di YouTube. Gitu dicek narasumbernya orang eksak gitu. Tapi karena gelarnya guru besar, sah-sah aja. Ya itu kan ya tergantung si hostnya ini memilah dong. Ya kalau mau bicara politik ya mbok ya gitu kan. Orang punya latar belakang politik gitu. Seperti ngundang Pak Susno bicara tentang korupsi, ya punya latar belakang. Memang dia dari Bareskrim, polisi dan memahami dunia itu gitu kan. Penyidik. Apalagi mantan penyidik dari awal dari polisi tingkat masih pangkat yang dia memang penyidik sudah kan gitu sampai Bareskrim. Jadi ketika SN memilih narasumber tuh ya pas gitu, cocok gitu. Jadi narasumbernya nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kalau mau bicara pilkada jangan cari kaleng-kaleng gitu. Dan untuk ini cuma masukan ini Bung. Untuk penonton Lensa SN, tamu-tamu podcast SN itu memang dipilih alhamdulillahnya itu dipilih kan sesuai dengan anunya. Kami gitu. dari tim Lensa SN begitu selektif ya memilih tamu karena dalam satu minggu itu ada 4 atau 5 episode. Itu bergantian, ada politisi, ada atlet atau seniman, kemudian ada ulas berita, kemudian ada juga kadang-kadang tokoh budayawan, berganti-ganti. Kompeten di bidangnya. Itu yang penting. Sebenarnya kalau yang mau kunjungan yang paling banyak itu ulas berita yang masalah korupsi Bang, selalu ribuan. Tapi kami inginnya beragam ya, biar podcast ini juga
dicintai. Lebih mencerdaskan masyarakat lagi lah. Oke. Abang, sepertinya kita udah di ujung obrolan nih Bang. Oke. Dan seperti biasanya di ujung obrolan itu ada pesan, kesan atau harapan ya. Silakan pilih ya Bang untuk Pilkada Sumsel, karena obrolan kita topiknya di sana ya. Pilkada Sumsel khususnya di Pilgub 2024. Mungkin Abang bisa menyampaikan harapan di sana. Ya. Untuk harapannya ya kita nggak, setiap pemilih warga Sumsel yang punya hak pilih itu adalah independen. Jadi ketika itu pilihlah pilihan yang terbaik menurut diri sendiri, terbaik menurut lingkungan, dan nanti memberi nilai manfaat gitu bagi Sumsel secara keseluruhan gitu. Jadi jangan termakan oleh isu bahwa calon ini lebih unggul biano, tapi kapasitasnya harus dilihat juga kan gitu. Itu yang menarik di Sumsel ini kan gitu kan. Gubernur di Sumsel ini kalau bicara gubernur, ada yang berlatar belakang birokrasi, militer, dan ke arah sini berlatar belakang politisi. Dalam artian pengusaha segala. Tapi yang sebelumnya kan misalkan dari awal-awal Orde Baru itu banyak militer kan. Masuk Pak Rosian militer. Pak Ramli Hasan kemudian Ramli ke Pak Rosian, kemudian Pak Rosian ke Sahrial, itu birokrat, pegawai negeri PNS. Dari Pak Sahrial ke ke Pak Mahyudin dulu. Mahyudin kan sempat jadi gubernur nih, sebentar kan. Walaupun beberapa saat ya. Dari akademisi gitu, birokrat juga. Kemudian ke Pak Alek. Dari Pak Alek ke Herman Deru ini kan pengusaha dan politisi. Jadi dinamikanya menarik. Tinggal pilih model mana Anda mau pilih. Mau yang tipikal birokrat, yang hasil kerjanya model yang dulu sudah kelihatan, atau yang dari politisi, silakan ya. Itu sebagai pemilih adalah independen. Ada di tangan Anda ya. Iya. Itu aja Gus. Oke, penonton SN, begitu menarik obrolan kita dengan wartawan senior Sumatera Selatan, Bang Maspil Aries. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.